Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Semangat pagi, salam dan bahagia. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Saya Ivan Yuliatmi, calon guru penggerak dari SMP Negeri 17 Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan elaborasi pemahaman saya terhadap modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, kita mulai dengan definisi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu mode pengajaran yang mempertimbangkan kebutuhan individu siswa dan gaya belajar sebelum merancang rencana pengajaran. Atau serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan ini meliputi bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar dan bekerja keras mencapai tujuan pembelajaran yang tinggi. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas bukan hanya harus diketahui oleh guru, tapi juga harus dipahami dan diketahui oleh murid. Penilaian berkelanjutan, bagaimana guru merespon kebutuhan belajar muridnya, dan manajemen kelas yang efektif. Lalu, bagaimana ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi? Ciri-cirinya yaitu setiap orang dalam kelas akan merasa menyambut dan disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang dalam kelas merasa dihargai. Murid merasa akan aman, baik secara psikis maupun secara fisik. Jauh terhindar dari yang namanya kekerasan, baik verbal, fisik, dan yang lain-lainnya. Ruang kelas aman, nyaman. Berikutnya, ada harapan bagi pertumbuhan murid. Yang berikutnya, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Nanti kita akan lebih pahami ketika kita mengidentifikasi kebutuhan murid. Guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan belajar bersama. Berikutnya, setelah kita pahami definisi dan ciri-ciri, kita lihat contohnya. Bagaimana sih pembelajaran yang diterapkan di kelas itu? Yang pertama, menggunakan kegiatan berjenjang di mana siswa bekerja dengan kemampuan dan keterampilan penting yang sama, tetapi melanjutkan dengan tingkat dukungan, tantangan, dan kompleksitas yang berbeda. Yang kedua, memberi pilihan kepada siswa tentang bagaimana mengekspresikan pemahaman belajarnya, misalnya membuat video, gambar, tulisan, atau pertunjukan sesuai dengan minat para siswa. Ketiga, lingkungan belajar memungkinkan siswa belajar dengan tenang dan tanpa gangguan. Lingkungan yang membantu siswa memahami bahwa ada siswa lain yang perlu bergerak untuk belajar, sementara ada yang lainnya lebih baik duduk dengan tenang. Jadi sudah muncul rasa saling menghargai. Sedangkan kelas yang bukan contoh pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama menggunakan kegiatan yang sama, dukungan dan tingkat tantangan yang sama. Dua, umumnya produk yang dibuat siswa adalah sama. Tiga, lingkungan belajar kurang memberi ruang gerak bagi siswa. Mari kita lanjutkan dengan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar dan membantu mencapai hasil belajar yang maksimal. Langkah pertama, kita harus mengidentifikasi kebutuhan murid atau melakukan pemetaan terhadap kebutuhan murid. Menurut Tom Lenson, dalam bukunya yang berjudul How to Different Interaction in Mixed Ability Classroom, menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Pertama, kesiapan belajar murid. Apa itu?
yaitu kapasitas yang dimiliki murid untuk mempelajari materi baru. Sebagai guru, tentu kita semua tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman mereka miliki sebelumnya. Jadi, berdasarkan kesiapan murid ini, kita akan melakukan diferensiasi konten atau menyiapkan konten materi sesuai dengan kesiapan murid. Yang dimaksud adalah tingkat kesulitan materi bagi murid yang telah memiliki pemahaman cukup untuk mempelajari materi baru, maka kita bisa mulai dengan kesulitan materi yang lebih dalam. Demikian pula yang belum akan lebih sedang dan hingga lebih ringan. Yang kedua, minat murid. Pemberian tugas dalam pembelajaran hendaknya memicu keingintahuan dan hasrat dalam diri seorang murid. Berdasarkan ini, kita lakukan diferensiasi produk. Contoh, ketika mengajarkan tentang bagaimana membuat teks deskripsi, bagi murid-murid yang hobi sepak bola, ia bisa mengambil tema tentang sepak bola, menulis teks deskripsi dengan tema sepak bola. Tentu ini akan lebih menyenangkan bagi murid, akan muncul banyak kosakata yang baik tentang bola yang mungkin kita sebagai guru tidak paham tetapi dipahami oleh murid. Materinya teks deskripsi tetapi temanya bisa bermacam-macam. Bagi murid yang hobi dengan game, dia bisa menulis teks deskripsi tentang game online. Nah, ini tentu akan menyenangkan dan memicu hasrat murid untuk lebih belajar. Berikutnya, profil belajar murid. Ini merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Maka pemberian tugas hendaknya memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Adapun tujuan melakukan pemetaan kebutuhan murid ini Adapun tujuan melakukan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan tingkat kesiapan murid adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan semua murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Sedangkan berdasarkan minat adalah untuk menghubungkan murid pada pelajaran dengan minatnya untuk menjaga motivasi minat murid tetap tinggi dan diharapkan dengan demikian meningkatkan kinerja murid. Dengan memetakan profil belajar murid, kita akan memberi kesempatan murid untuk belajar secara natural dan efisien. Kemudian kita akan melihat koneksi antar materi antara modul 2.1 dengan modul-modul yang lainnya. Di sini pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan cerminan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Maka dengan demikian dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya. Nah, di sini kita melihat bahwa kodrat belajar anak itu ada dua, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, berdasarkan kodrat belajar anak inilah, belajar sesuai dengan kodrat anak inilah, pembelajaran diferensiasi mengakomodasi hal tersebut. Karena anak yang lahir di daerah pegunungan, di daerah pantai, di daerah perkotaan tentu akan punya irama yang berbeda. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi kita bisa mengakomodasi hal-hal tersebut. Ini merupakan contoh pemetaan, ya, rubrik pemetaan kebutuhan murid. Saya berikan contoh pendidikan agama Buddha, mata pelajaran pendidikan agama Buddha, kompetensi 3.3, yaitu
untuk kelas 9 semester genap menerapkan pengetahuan tentang peranan agama Buddha untuk memelihara perdamaian. Pada kolom pertama berdasarkan profil belajar murid ya. Kemudian visual, auditory, dan kinestetik itu adalah identifikasi profil belajarnya. Nama muridnya saya kosongkan. Kemudian berdasarkan hal ini kita bisa melakukan diferensiasi terhadap produk maupun proses ya. Jadi pada pemetaan sebelumnya, pada hal ini pada kesiapan murid kita bisa mendiferensiasi konten, produk maupun proses. Jadi utamanya adalah hal ini. Jadi tapi ketiga-tiganya bisa kita lakukan. Produk. Murid diperbolehkan memilih cara untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang peranan agama Buddha untuk memelihara perdamaian dalam bentuk gambar atau infografis, rekaman suara atau video. Bagi anak yang suka visual, dia tentu lebih suka infografis. Bagi yang suka auditorium, mungkin dia lebih suka menjelaskan secara lisan. Nah, ini bisa direkam dan dikumpul dalam bentuk rekaman. Bagi anak yang kinestetik, mungkin dia lebih suka untuk melakukan pertunjukan ya dengan lebih atraktif, dan ini bisa direkam dalam bentuk video. Lalu jika kita mendiferensiasi dalam bentuk proses, kita menyiapkan konten atau materi pembelajaran itu bisa dalam bentuk, bagi anak yang visual kita siapkan PowerPoint dengan banyak gambar dan warna. Lalu juga kita beri alternatif berupa rekaman penjelasan, baik itu video maupun audio. Lalu kita bisa menyiapkan sudut belajar untuk anak yang kinestetik, sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat yang berbeda, yang untuk memberi kesempatan murid bergerak saat mempelajari materi. Jadi semacam apa ya, kita bisa membuatkan semacam seperti majalah dinding di kelas-kelas ya, ruang display di kelas-kelas. Nah, lalu bagaimana jika kita saat ini pada mode daring ya, pembelajaran daring? Alternatifnya adalah saat pembelajaran daring kita menggunakan lebih dari satu media dan satu aplikasi. Misalnya saat presentasi menggunakan Zoom, kita padukan dengan Jamboard ya, sehingga murid bisa lebih bergerak. Berikutnya ini adalah contoh RPP. Pada dasarnya adalah RPP, bentuknya, strukturnya itu adalah lebih memberi ruang gerak bagi kita ya. Tapi pada umumnya ada 3 poin dalam RPP tersebut. Setelah identitas RPP ya, sekolah dan lain sebagainya, ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan inti, dan ada penilaian. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada kegiatan intinya. Kita bisa lihat pada kegiatan inti, murid diminta untuk membaca buku, kemudian melihat video mengenai sejarah. Ini materinya tentang sejarah penulisan Tripitaka ya. Ada sebagian Singdang Sangga 1 dan 5 dan seterusnya gitu ya. Murid menuangkan pemahamannya dalam bentuk visual, grafis, audio, dan sebagainya. Nah, inilah yang membedakan. Ciri yang membedakan adalah terdapat catatan. Sebagai produk pembelajaran, murid kemudian diminta untuk mendemonstrasikan pemahamannya melalui salah satu dari infografis, voice note, video, dan sebagainya. Bagi murid-murid yang sudah mampu menggunakan handphone, laptop, dan berbagai aplikasinya, bisa langsung secara digital. Tapi bagi yang tidak, boleh menulis tangan. Ya, RPP, kemudian ini dilengkapi dengan rubrik, lembar kerja atau lembar kegiatan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik, terima kasih. Demikianlah penjelasan
tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Jika Anda menyukai, silakan klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa menuliskan komentar, baik itu saran, kritik, maupun pendapat, agar dapat memajukan dan memperbaiki video-video di channel ini selanjutnya dan memberi manfaat bagi banyak orang. Terima kasih, salam dan bahagia. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.